Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai Past Simple Tense sebagai tugas mata kuliah Bahasa Inggris Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Amiruddin Latif. Baik, kita akan masuk ke soal yang pertama. Di sini ada question and answer. Untuk question number 1, soalnya, the company a new product last month. Di sini terdapat 4 option pilihan jawaban, tetapi kita harus mencari di antara keempat jawaban ini, manakah yang merupakan simple past tense yang cocok untuk kalimat ini ya teman-teman. Di sini saya memberi jawaban C. Launched. Kenapa saya memilih launched? Because past simple tense is used for completed action in the past. Yang artinya, simple past tense bisa digunakan untuk mengungkapkan aksi atau peristiwa yang telah selesai atau yang sudah terjadi dan lengkap di masa lampau. Jadi, untuk dalam bahasa Inggris, ketika kita ingin mengungkapkan kejadian sebuah peristiwa yang sudah selesai, yang lengkap di masa lalu, kita bisa menggunakan simple past tense. Dan untuk rumusnya sendiri itu, kita bisa menggunakan verb ditambah ed, seperti launched, seperti contohnya walk menjadi walked, gitu ya teman-teman. Lalu untuk soal yang kedua adalah the market strategy after the sales report. Sama seperti soal di atas, memiliki 4 option jawaban. Di sini saya memberikan jawaban B, revisit, because past simple tense match the sequence of events in the past. Yang artinya, simple past tense bisa juga digunakan untuk menggambarkan urutan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang terjadi di masa lalu. Seperti contohnya saya bangun pagi, kemudian sarapan, lalu berangkat sekolah, itu merupakan urutan peristiwa di masa lalu. Lalu menggambarkan waktu, saya pergi ke bioskop pukul 7 malam. I went to the cinema at 7 p.m. Seperti itu. Atau they got married, had children, and then moved to a new house. Itu merupakan urutan peristiwa. Lalu untuk soal selanjutnya, ada the accountant, the financial report by the end of the week. Di sini saya menjawab C, submit, karena simple past tense, because present simple tense is used from schedule or regular action. Karena di sini kita memakai present simple tense. Kalau tadi kita memakai past simple tense, kali ini kita memakai present simple tense. Yang membedakannya adalah kalau past simple tense itu menceritakan kejadian di masa lalu atau di masa lampau. Tetapi jika present simple tense ini menceritakan atau menggambarkan peristiwa sekarang, saat ini, dan ke depannya, teman-teman. Jadi, kita memakai submit karena kita memakai present simple tense. Karena untuk of the week minggu ini yang sekarang, jadi kita memakainya present dan bukan past tense. Lalu untuk soal yang keempat, ada did the CEO the merger proposal yesterday? Jawabannya A, approve, because the best form of the verb is used after did in question. Yang artinya, dalam kalimat tanya menggunakan past simple tense, kata kerja utama verb selalu dalam bentuk dasar atau selalu dalam bentuk base, yaitu did. Jadi did ini menjadi kata utama dalam past simple tense untuk kata tanya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan past simple tense untuk kata tanya, teman-teman di depannya bisa tambahkan did
itu. Lalu untuk soal yang terakhir, itu ada the marketing team, a new campaign last quarter. Di sini aku jawabnya C, created, because past simple tense is appropriate for a specific time in the past. Kenapa? Karena past simple tense ini digunakan untuk mengapresiasi yang sudah diberikan di masa lalu, teman-teman. Ini seperti the marketing team and the company in last quarter. Ini memuji peristiwa di masa lalu. Mungkin itu saja yang saya tambahkan, yang bisa saya jelaskan mengenai past simple tense dan present simple tense, teman-teman. Jadi yang membedakannya adalah jika past simple tense itu kata-kata yang digunakan untuk menceritakan peristiwa di masa lalu atau di masa lampau, berbeda dengan present simple tense yang kata-kata yang digunakan untuk menceritakan kegiatan atau peristiwa di masa sekarang dan ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.